Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ibu bagaimana Bu Fitri? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Pak Adi, saya izin ikut ya dalam proses coaching ini antara Pak Adi dan Bu Rahmi ya. Kebetulan kemarin Siap. Bu Rahmi jumpain saya, minta tolong sebagai pengamat Ya. dalam proses coaching antara Pak Adi dengan Bu Rahmi. Ya. Apakah Bapak merasa nyaman saya hadir di dalam proses coaching ini? Alhamdulillah saya selaku coach yang ingin di-coach sama Ibu Rahmi tentunya sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Fitriwati sebagai observer atau pengamat yang ingin mengikuti atau mengobservasi jalannya pembicaraan kami pada hari ini ya. Saya selaku coach sangat berterima kasih kepada Ibu Fitriwati atas waktunya. Ya Bu. Iya, saya juga terima kasih Bu Rahmi juga sudah mempercayai saya sebagai pengamat untuk beliau jadi coach untuk Pak Adi. Baiklah, sebelumnya saya ambil dulu lembar pengamatannya untuk Bu Rahmi ya. Kemarin saya udah buat waktu Bu Rahmi minta tolong. Baiklah, Bu Rahmi, menurut Bu Rahmi, Ibu kompetensi coaching ini apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan pada Zoom ini? Ya baiklah Bu, menurut saya pada kesempatan coaching hari ini saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Adi atau sebagai coachnya Bu ya. Berarti kompetensinya pendengar yang aktif ya Bu? Iya Bu, benar. Ya. Nah, Ibu lebih fokusnya ke tindakan apa yang ingin Ibu lakukan? Ketindakan kompetensi yang ingin saya lakukan adalah rencana aksi nyata Bu, yang akan dicapai oleh coach Bu. Oh iya ya. Oke Bu Rahmi, adakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dibicarakan pada pertemuan ini? Ada Bu, yaitu indikator tentang solusi dari permasalahan coach Bu. Oke, baik. Berarti indikatornya adalah solusi untuk coach dalam menemukan solusi terkait masalah coach ya, Bu. Semoga pada kesempatan diskusi ini coach dapat menemukan solusinya sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Oke, saya kembalikan ruang Zoom ini untuk Pak Adi dengan Bu Rahmi. Saya persilahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya baiklah. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Rahmi, alhamdulillah Bu sehat. Nah, bagaimana nih dengan Ibu sendiri? Ya alhamdulillah saya juga sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong ini Pak Adi, kita akan membicarakan terkait tentang masalah apa ya Pak? Soalnya serius sekali ini Pak nampaknya. Jadi gini Bu, sebelumnya kan kemarin kan biasa kan tahulah kita walaupun bukan bestie tapi istilahnya kita kan sering sharing ya karena itu pelajaran ataupun hal-hal yang selama ini tentang masalah di kelas kita ya atau sekolah gitu. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin membicarakan terkait masalah saya selama ini dalam beberapa bulan yang lalu sampai sekarang ini saya masih merasakan bahwa saya sulit untuk memegang mengemban tanggung jawab atau tugas tambahan yang diberikan kepada saya nih Bu ya. Jadi bagaimana menurut Bu, nanti mungkin Ibu bisa share atau berbagi pendapat dengan saya ya, terutama dalam memanajerial waktu saya ini. Jadi ya dimana saya sebagai guru kelas 5 ya Bu ya, tentunya dengan tugas tambahan ini saya juga gimana ya, agak merasa terbeban begitulah. Jadi ingin saya membagi sama Ibu supaya nanti mana tahu Ibu bisa memberikan pencerahan kepada saya. Begitu Bu Rahmi. Terima kasih sebelumnya atas waktu Bu Rahmi yang meluangkan waktu buat saya.
Oh ya, begitu ya Pak Adi ya. Jadi di sini Pak Adi ingin membicarakan permasalahan tentang dalam menjalankan tugas tambahan Pak Adi ya yang diberikan kepada kepala sekolah ya Pak ya. Jadi Ya, ya, begitu membicarakan tugas tambahan ini Pak, dan ya, waktu sama pada Pak Adi ya. ya, Kemudian betul. percakapan ini, apa yang ingin Pak Adi capai kira-kira dari permasalahan ini Pak? Jadi terkait masalah itu Bu, jadi selama ini kan sudah saya agak mengalami kesulitan dalam pengelolaan waktu saya kan. Jadi terkait tentunya terkait permasalahan tersebut, ya saya ingin, memang kadang-kadang saya bukan nggak mau Bu ya, mengemban tugas itu berjalan, ini berjalan, tapi kan kita susah memanajerial waktu yang kadang-kadang harus mengorbankan sesuai ya. Jadi terkait permasalahan tersebut saya ingin menyampaikan kepada Ibu Rahmi ya, adalah terkait pengelolaan waktu dan tugas yang harus saya kerjakan itu bagaimana kira-kira menurut pandangan Ibu Rahmi gitu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalani atau memanajerkan waktu, Pak, terkait hal ini? Ya begitulah Bu Rahmi, hal yang kira-kira mengganjal saya selama saya mengemban tugas tersebut. Ya terkadang saya berinisiatif Bu ya, atas dasar sendiri maupun kepala sekolah juga mengatakan kepada saya bahwa misalnya ada kegiatan-kegiatan tersebut, saya harus menghubungi Ibu Mirna kan untuk membicarakan bahwa saya mendapat tugas tiba-tiba dan kelas saya disuruh pegang sama dia untuk menggantikan saya, seperti itu Bu. Yang selama ini saya jalani ataupun dalam memanajerial waktu tersebut. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Ya, Lalu menurut Pak Adi itu kira-kira adakah hal lain yang bisa untuk cari solusi Pak Adi terkait mengatasi permasalahan ini agar Pak Adi bisa mengatasi persoalan ini dengan baik? Ada kira-kira Pak Adi? ada Bu, hal lain yang bisa saya lakukan atau kemungkinan lain ya Bu ya. Yang saya lakukan adalah saya mengusulkan terkait permasalahan saya kepada kepala sekolah Bu. Jadi di mana kadang-kadang saya melaporkan ke bendahara agar memberikan tugas tersebut kepada Bu Mirna, di mana menurut saya Bu Mirna ini cocok untuk mengemban tanggung jawab tersebut, karena juga dia selain ditugaskan sebagai tenaga administrasi di sekolah, tanpa beban jam mengajar dia, jadi tugas tambahannya nggak ada. Dan memang di awal-awal saya juga perlu beradaptasi dengan Bu Mirna tersebut, karena dia mengambil alih peranan kerja saya. Tentunya saya harus mengajarkan, mendidik dia ya, mengarahkan dia lah untuk pekerjaan operator bot tersebut. Apalagi sekarang kan menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Jadi itulah nanti yang ingin saya lakukan gitu. Ya, benar. Seperti itu ya Pak Dia. Rencana Ya. Bapak itu sangat baik dan sangat bagus ya Pak ya menurut saya. Lalu kira-kira apa hambatan lain terkait Bu Mirna jika memang Bapak minta bantuan kepada Bu Mirna? Karena tadi Bapak bilang kan Bu Mirna belum mengetahui tentang aplikasi-aplikasi untuk pengerjaan dana BOS tersebut. Jadi kira-kira apa Pak hambatan lain selain itu? Mengenai hambatan terkait saya mengelola waktu dan mengganti Bu Mirna tadi ya Bu. Jadi ya karena Bu Mirna itu kan bukan latar belakang dari guru ya, tentunya itu menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi beliau kurang berpengalaman di kelas ya. Jadi jika dia mengganti tugas operator pos sekolah dengan tiba-tiba, dia akan butuh saya Bu. Jadi kan untuk membimbing dan menuntun dia ini dalam meneruskan tugas tambahan yang selama ini saya emban. Itulah hambatan tadi
yang perlu saya pikirkan dan membicarakannya kembali Bu dengan. Jadi menurut Bapak, kira-kira hambatan tersebut bagaimana cara mengatasinya Pak, agar semua itu berjalan dengan baik? Ya, untuk mengatasi hal tersebut atau hambatan tersebut, tentunya saya akan mendiskusikan Bu bersama kepala sekolah saya ya Bu. Juga Bu Mirna tentunya untuk membahas terkait hal tersebut. Dan saya akan meyakinkan Bu Mirna bahwa saya akan mendampingi Bu Mirna nanti untuk mengarahkan terkait tugas dan tanggung jawab operator BOS yang selama ini saya jalankan, bahwa itu tidak terlalu sulit, apalagi menggunakan aplikasi sekarang. Jadi agar tujuan yang saya inginkan nanti tercapai dan berjalan dengan baik tentunya, dan tidak ada hambatan yang kita inginkan seperti yang saya cemaskan tadi Bu. Itu mungkin opsi yang akan saya lakukan terkait untuk mengatasi hambatan tersebut Bu. Ya baik Pak, sepertinya kayaknya itu hal yang tepat ya Pak, yang harus Bapak lakukan itu memang hal yang bagus, memang lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi menurut Bapak untuk merealisasikan keadaan ini kira-kira kapan ya tema tersebut Pak? Jika nggak ada aral melintang bukan, insya Allah ini saya akan membereskan tugas yang masih menjadi tanggung jawab saya. Ini kan sudah deadline sebenarnya Bu ya. Cuman karena kita juga sedang dihadapi dengan ujian semester nih, jadi itu juga menjadi problem tersendiri yang harus saya lakukan nantinya. Tentunya setelah ujian ini dalam seminggu ini, ketika rapat nanti saya akan membicarakan dengan kepala sekolah, Ibu Mirna juga guru-guru. Mungkin dalam nanti kan juga saya harus melakukan hal-hal lain terkait penutupan transaksi keuangan nih, pembukuan akhir tahun ini Bu di 2022 ini ya. Saya akan membahas hal tersebut Bu, seperti saya rencanakan tahun depan Bu sudah insya Allah nih, dan mungkin sudah Ibu Mirna yang menggantikan tugas saya tersebut gitu. Ya, baik Pak. Jadi selain kepala sekolah dan Bu Mirna, adakah peran atau bantuan orang lain terkait hal ini Pak? Iya Bu, tentunya itu saya sangat membutuhkan peran atau bantuan orang lain ya Bu. Dalam hal ini selain dengan kepala sekolah dan Bu Mirna sendiri, saya juga akan meminta bantuan tim teknis terkait Bu, yang menangani bidang BOS ya Bu, di Dinas Pendidikan ya, ini manajer BOS ataupun operator BOS di dinas kan gitu Bu, agar bisa membantu Ibu Mirna nantinya tentunya. Jadi juga perlu dukungan daripada operator BOS sekolah lain nih Bu, supaya selama ini yang diresahkan oleh Ibu Mirna sendiri akan berjalan dengan baik Bu. Dan begitu nanti saya harapkan insya Allah hal tersebut akan berjalan dengan baik. Itu Bu Rahmi. Ya baiklah Pak, tentunya saya juga mendukung ya Pak ya, dan ikut andil dengan apa yang Bapak lakukan nantinya terhadap masalah tersebut ya Pak ya. Nggak terasa lah Pak, kita udah di ujung pembicaraannya terkait masalah ini ya Pak ya. Apa ya Pak yang menurut Bapak yang didapat dalam sesi pembicaraan kali ini Pak? Atau adakah nilai positif atau ada hal apa yang Bapak rasakan dalam diskusi ini Pak? Alhamdulillah Bu Rahmi, saya sangat mendapatkan nilai positif dan terarah ya, juga mendapatkan pencerahan yang luar biasa nih dari Bu Rahmi ya, di mana Ibu mendukung saya terutama terkait permasalahan yang saya hadapi, dan saya merasa tentunya saat ini setelah membicarakan dengan Ibu, saya juga merasa tenang dan agak merasa beban-beban yang saya alami ini agak merasa ringan gitu Bu. Jadi ini yang saya sangat ambil ini, bahwa saya merasa begini ya, rupanya setelah kita membicarakan apa yang kita alami dengan baik,
tentunya kita bisa melakukan berbagi pendapat atau kita share Bu dengan rekan-rekan kita. Itu Bu yang saya dapatkan Ya. Bu Rami. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga Pak Adi dapat tetap semangat ya Pak Adi ya. Tetap semangat dan Terima tetap kasih Bu, terima kasih. menjalankan tugasnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa saling berkolaborasi Pak Adi terkait permasalahan kita sebagai seorang guru agar tugas kita berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Adi ya. Amin, amin. Iya Bu Rahmi, saya juga berterima kasih kepada Bu Rahmi ya telah meluangkan waktu kepada saya, ya mendengar unek-unek saya, mendengar beban-beban masalah saya tentunya. Jadi dengan harapan agar bisa berjalan dengan baik. Baiklah Bu, salam sejahtera selalu buat Ibu. Terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya, dan semoga Allah membalas kebaikan yang Ibu lakukan buat saya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bu Rami. Waalaikumsalam Pak. Sampai Ya, jumpa Bu. lagi Pak. Ya, oke, sama-sama Bu. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Rahmi sebagai coach dan Pak Adi sebagai coach, di mana telah melakukan proses coaching ini dengan sangat luar biasa ya Bu. Ya, terima Ya, kasih sama-sama Bu. Bu Putri. Bagaimana Bu Rahmi, indikator keberhasilan dalam coaching ini apakah sudah berhasil menurut Bu Rahmi? Menurut saya sudah berhasil Ibu. Indikator keberhasilan coaching kali ini yaitu Pak Adi akan merencanakan aksi nyata yang telah direncanakan. Semoga permasalahan terkait tugas tambahan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Pak Adi juga dapat menginginkan waktu dalam ini. Iya, dari observasi saya kali ini Bu Rahmi, setelah saya amati beberapa permasalahannya berjalan dengan alert ya, fokus terhadap materi dan tertata sudah baik, dan menghadirkan rasa terhadap coachnya menghadirkan rasa sehingga bisa merasakan apa permasalahan yang dirasakan coach. Bu Rahmi, kompetensi apa nih ya Bu Rahmi yang ingin dikembangkan selanjutnya menurut Bu Rahmi? Jadi selain kompetensi pendengar aktif, saya juga akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Jadi sehingga coach akan lebih bisa berkembang dalam memberikan respon pada permasalahannya Bu. Baiklah, itu ide bagus ya menurut saya. Oke Bu Rahmi, tadi hasil pengamatan saya telah saya sampaikan secara umum ya Bu Rahmi. Nanti saya akan kirimkan ini lembar pengamatan saya secara mendetail ke Bu Rahmi. Mungkin saya foto atau saya scan, kirim ke Bu Rahminya. Baik Bu, terima kasih Bu banyak atas waktunya ya Bu ya, Bu Fitri. Iya Bu Rahmi, sama-sama. Pak Adi, saya mohon pamit ya. Terima kasih atas izinnya sehingga saya bisa hadir dalam proses coaching ini. Ya, tentunya Bu Fitri, saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Fitri yang telah meluangkan waktu buat saya, Bu Rahmi, di mana mengikuti atau mengamati, menjadi observer dalam kegiatan kami dalam mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga juga Ibu mendapat kelancaran dengan baik dan sehat selalu Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu Fitri. Iya Pak, sama-sama. Makasih. Ya, saya izin keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.